Sedikit lagi kalender 2022 akan berakhir. Sedang dari sekian resolusi yang di muka tahun 2022 terukir, tidak sedikit di antaranya yang menuai cibir. Tidak memenuhi target, tidak sesuai ekspektasi, dan tidak melakukan perubahan yang berarti. Menariknya, semua hal ini bisa jadi begitu erat kaitannya dengan filosofi adiksi. Adiksi sendiri bermakna kecanduan, ketergantungan atau ketagihan, baik secara psikologis ataupun fisik. Meskipun adiksi seringkali diidentikan dengan ketergantungan terhadap suatu zat, obat-obatan dan narkoba, atau malah rokok dan pornografi. Kita ambil contoh si A. Ketika si A ini mendapat deadline tugas, dia merasa sulit sekali berhenti menonton film. Pagi mau produktif menyelesaikan tugas malah nonton film sampai bablas. Siang berhasil menyicil tugas, baru sebentar sudah terdistraksi sama filmnya hingga malam tiba. Begitu terus sampai si A ini masuk mode panik dikejar deadline. Pun begitu lagi saat dia mendapat deadline baru. Demikianlah potret hal yang terlihat tidak berbahaya, tapi efeknya sama, yaitu adiksi, alias nagih. Masih soal si A tadi, bukan berarti dia cacat mental sehingga mengulang dan tidak berhenti dari kesalahan yang sama. Mungkin dia sering berpikir demikian, bahkan menuliskannya di resolusi tahun 2022. Namun seperti yang kita tahu, 2022 tinggal beberapa bulan lagi, dan kebiasaan adiksi ini masih setia berada dalam diri si A. Dan sialnya, boleh jadi si A adalah kita, atau setidaknya saya, dengan objek adiksi yang bisa saja berbeda. Singkat saja, agar dapat mengatasi adiksi, mari kita bahas bersama. Seseorang kecanduan merokok, bisa saja disebabkan zat-zat di dalam rokok. Nikotin misalnya, membuat candu. Namun mengapa ada orang yang merokok, tapi tidak kecanduan? Dan mengapa ada orang yang sudah kecanduan merokok, lalu bisa berhenti? Sederhananya, selain zat adiktif, ada faktor lain yang membuat manusia candu. Salah satu faktor tersebut dijelaskan begitu hebat dalam sebuah penelitian milik seorang psikolog asal Kanada, Bruce K. Alexander, yaitu Red Park Experiment, alias eksperimen taman tikus. Dalam eksperimen ini, Alexander menempatkan sebagian tikus di dalam kandang. Di sana terdapat air mineral, dan air yang dicampur dengan zat heroin. Alhasil, tikus-tikus yang kesepian dan sendirian di masing-masing kandangnya, mencoba air dengan campuran heroin itu. Mereka suka dan terus-menerus meminum air yang bercampur heroin dan akhirnya ketagihan. Masih dalam eksperimen yang sama, Alexander menaruh sebagian tikus-tikus lainnya di sebuah red park, atau taman tikus. Di sana mereka bisa berkeliaran, bermain, bersosialisasi dan berhubungan intim dengan tikus-tikus lainnya. Pun, di sana terdapat air mineral dan air yang dicampur dengan zat heroin, sama seperti kondisi kandang-kandang tikus sebelumnya. Namun, tikus-tikus di dalam red park ini, lebih memilih minum air putih biasa, dibandingkan air campuran heroin. Bila ada tikus yang mencoba campuran heroin pun, hanya sesekali diminum dan tidak ketagihan. Fakta eksperimen memberikan pelajaran berharga soal bagaimana filosofi adiksi. Di mana adiksi bisa muncul ketika kita berusaha kabur dari hal-hal buruk yang terjadi dalam hidup. Sebagaimana tikus-tikus di kandang mencoba kabur dari kesepian dan keterbatasan, lalu mengambil pelarian lewat meminum air campuran heroin. Dan yang perlu kita garis bawahi, hal ini tidak hanya terjadi pada tikus, tapi juga manusia. Kita ambil contoh veteran Perang Vietnam, yang mendapat morfin dan zat adiktif selama berada di medan tempur Vietnam, baik untuk pengobatan, ataupun mengurangi stres. Setelah pulang ke Amerika, banyak dari mereka yang kecanduan, tapi tidak semua. Mereka yang begitu pulang memiliki kehidupan sosial, dan kehidupan personal yang tidak baik, terkekang oleh adiksi. Sebaliknya, yang begitu pulang memiliki kehidupan sosial, tempat tinggal, dan kehidupan personal yang baik, bebas dari adiksi. Perlu juga kita pahami, bahwa filosofi adiksi ini, bukan hanya soal candu akibat zat-zat adiktif, tapi juga kecanduan pada hal-hal sepele.
Sebab, sesepele apapun adiksi, akibat dari jangka panjangnya, sama-sama tidak baik untuk kehidupan kita. Adiksi sepele yang saya maksud di sini seperti, susah berhenti main game, nonton film, dan lain sebagainya. Dari sini, perlu kalian ketahui, bagaimana cara mengatasi adiksi. Gagal mengatasi adiksi bukan disebabkan dari tekad yang kurang kuat, tapi salah strategi saja. Mungkin selama ini strategi kita hanya membuat resolusi, contoh, tahun ini aku tidak akan kecanduan main game. Padahal, fenomena ini disebut ironic process theory, sebuah usaha agar tidak memikirkan sesuatu, tapi justru membuat pikiran itu terus muncul. Sama halnya ketika saya menyuruh kamu, jangan membayangkan lumba-lumba bermain bola, tapi gambaran lumba-lumba bermain bola malah terus ada di pikiran. Balik lagi tentang filosofi adiksi, berkaca dari konklusi Red Park Experiment, selain membangun keinginan, kita bisa mulai mengatasi candu dengan membasmi faktor yang membuat kita tenggelam dalam adiksi. Di mana adiksi bisa muncul ketika kita berusaha kabur dari hal-hal buruk yang terjadi dalam hidup. Entah itu rutinitas ataupun lingkungan yang tidak menyenangkan dan tidak nyaman. Maka, bisa dipelajari dari filosofi adiksi ini, kita bisa mulai membangun Red Park dalam kehidupan kita, untuk mengatasi adiksi, ketagihan pada apapun itu. Red Park dalam arti tempat di mana kalian bisa bahagia, tenang, sehingga kita bisa berbaur dengan lingkungan sekitar. Bisa mulai dengan mencoba aktivitas yang benar-benar membuat bahagia, seperti menjadi relawan, berolahraga atau sekadar melakukan hobi produktif seperti memasak. Bisa juga dengan mengembangkan diri, baik dari sisi keahlian dan lain sebagainya. Menciptakan Red Park kita sendiri juga berarti membuat lingkungan yang baik. Bisa dengan membangun hubungan yang suportif dengan orang-orang sekitar, keluarga, teman, atau pasangan. Dengan demikian, kita tidak merasa sepi dalam keramaian, atau malah sendiri dalam hiruk-pikuk dunia. Hal ini akan menghindari kita dari depresi dan menjauhkan kita dari belenggu adiksi. Baik mencari aktivitas produktif maupun lingkungan suportif, semua perlu proses yang bertahap. Pelan-pelan tidak masalah. Sedikit demi sedikit, perkembangan kecil ini akan begitu amat berharga buat kehidupan kita. Red Park dalam hidup kita akan terwujud, lantas membantu kita bebas dari jeratan adiksi. Hal ini juga berlaku sebaliknya, ketika kita menjumpai teman yang tampak tenggelam dalam adiksi. Berjam-jam nonton anime misalnya, ataupun hal lainnya. Kita perlu merangkul mereka, sembari mengatakan, yuk kita benerin pelan-pelan.